Halo teman-teman YouTube. Halo semua. Oke. Ada pertanyaan dari Mas channel kita. Ini Mas channel kita. Bang, saya request dong yang teknik double zero karena aku penasaran dengan dan pengen tahu. Padahal aku nggak tahu itu double zero itu seperti apa tekniknya atau sistemnya. Terus aku searching deh tentang double zero, dapat beberapa artikel tentang double zero. Double zero ternyata itu teknik yang bentuknya itu apa ya, kayak gini. Aku masuk trading view dulu. Dia teknik yang memanfaatkan harga. Contoh, kita sebagai realita, di dalam realita, kalau mau beli sesuatu barang, ya, kita mau beli sesuatu barang. Ini kripto, aku cari yang kemarin itu, kita coba Euro USD aja ya. Euro USD atau USD terserah deh. Intinya market yang seperti ini. Nah, double zero itu adalah teknik di mana kita menggunakan teknik tersebut yang belakangnya 00. Maksudnya yang dibulatkan gitu. Contoh kalau kita di realita itu mau beli barang nih, harganya kan nggak mungkin kita beli barang, Mas, aku mau beli barang yang harganya 15.231, Mas, kan nggak. Jadi beli barang harganya di berapa? 15.000. Contoh 15.550 ya. Nah, ketika kita beli 15.550 harga barang tersebut, kita bayar contoh 16.000. Udah, Mas, 50 rupiahnya kembaliin aja, nggak usah dibayarin. Kayak gitu. Jadi kayak bener-bener double zero ini menjadi titik psikologis di mana kita membiarkan harga tersebut berada di double zero. Ya, seperti contoh kita ada harga barang harganya 4.950. Udahlah, bulatin aja 5.000. Kayak gitu. Jadi bentuknya adalah dia dibulatkan jadi 00, belakangnya itu double zero namanya. Cuman kalau aku perhatiin itu sebenarnya kalau dulu penyebutannya adalah sweet point. Ya, penyebutannya itu sweet point, bukan double zero. Cuman sekarang nggak tahu kok tiba-tiba ada namanya double zero. Dulu ada indikator yang namanya sweet point. Indikator tersebut memberikan kita tempat level harga yang bagus-bagus. Contoh 9.500, kalau euro ya. Kayak euro 1,17606 kan saat ini. Itu ada di 17.6 kayak gitu. Atau 1.17 doang. Kita ambil horizontal line. Ya, ini horizontal line. Kita taruh dengan warna yang biru ya, warna biru. Kelihatan ya. Nah, ini benar-benar disamain. Jadi ini 14.00 ya udah. 1400 gitu. 1.14. Ini double zero namanya. Aduh. Kok kerubah. Nah, ini deh. 17. Nah, ini double zero. Kalau kita bikin lagi di sini berarti berapa? 18. Nah, kita menggunakan H4 aja ya. Oke, kan H4 atau H1 aja. Terus yang ini aku delete dulu biar nggak ganggu. Atau kita pakai MT4 boleh. Pakai MT4 aja biar enak. Ini contoh 18.00. Nah, kita bikin lagi di sini 17.00. Nah,
Kita bikin lagi di sini 19.00. Oke, 4 berarti biar nggak terlalu kecil. Nggak terlalu besar-besar. Terus abis itu kita bikin lagi 20.00. Oke. Kita bikin lagi di atasnya 21.00. Bilangan-bilangan price yang bulat, price yang benar-benar bulat banget ya. Ini namanya double zero ya. 1.2200, 1.2100 itu namanya double zero. Tapi dulu penyebutannya ada double point ya. Ini double point, dulu penyebutannya double point. Cuman kalau dulu aku sih pakainya adalah tak kasih batas, bukan hanya satu tempat, tapi aku kasih batas. Contoh ini tak kasih warna kuning deh. Tak kasih warna kuning itu per 10 pip. Jadi kan ini 1.2200, aku kasih 1.221. Jadi dikasih tempat 10 pip dari bawah sama atas. Nah, 1.219. Jadi ada batas pecahan yang itu kayak area nanti bentuknya. Anggapannya begini deh. Nah, tak buat dulu semua kayak gini, tak buat dulu semua ya. Jadi batasnya per 10 poin atau 10 pip ya. Tak buat dulu semua ya. Ntar, ini sabar dulu, aku buat satu persatu. Aku pause dulu. Aku buat satu persatu ya, oke? Nah, ini udah aku buat. Udah aku buat satu persatu, dimana dia dikasih batas atau area di atas dari double zero atau sweet point itu sendiri itu per 10 pip. Ya, per 10 pip. Di bawahnya sama di atasnya 10 pip. Jadi bentuknya kayak area. Oke. Coba perhatikan. Biar lebih jelas kita lihat di H1. Kita kecilin kayak gini. Lihatan area-areanya. Ya, lihatan area-areanya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi di tempat-tempat sweet point atau double zero ini dia di tempat areanya bisa jadi pullback, bisa jadi open posisi saat itu, atau bisa jadi target. Nah, ini juga yang biasanya aduh kok nggak enak, gatel itu kok hidungku. Jadi ini biasanya tempat ini itu digunakan juga oleh bank-bank besar sebagai target mereka atau tempat open posisi mereka untuk eksekusi ya, kayak gitu. Karena level ini adalah level psikologis di mana sebagai manusia itu lebih simpelnya dibulatkan aja deh, di tempat mana atau di harga apa, harga berapa aku mau beli. Nggak mungkin juga kita kan aku pengen beli barang tersebut atau produk tersebut di harga 17.931, terlalu ribet. Jadi kadang kita sebagai manusia udahlah beli di 17.000 lah, beli di 17.800 lah, beli di 17.900 lah gitu. Jadi kayak bentuknya itu pun jarang banget sebagai rupiah ya. Sebagai rupiah 17.900 itu jarang banget. Pasti akan dibulatkan ke 18.000 deh. Aku beli di 17.500 atau 17.000, 18.000 atau sekalian lah 20.000 gitu ya. Nah, bentuk-bentuk ini yang bentuk price, di mana price tersebut adalah psikologis market untuk menentukan di mana kita akan eksekusi jual atau beli. Oke. Nah, ini pun bisa kita gunakan ditambahkan dengan teknik lain yang mungkin kita bisa gunakan. Bisa dari sisi
stokastik mungkin, bisa dari sisi apa ya, RSI mungkin, atau tren dari sisi MA mungkin sebagai targetnya. Kita ambil contoh secara banyak digunakan adalah moving average. Sekarang moving average kita anggap 20 gitu. Sekarang kita lihat dari sisi ini. Kita lihat dari sisi ini pun moving average sedang keadaan turun karena candle di bawah moving average. Terus kalau kita ngelihat price psikologisnya sendiri atau sweet point atau double zero-nya sendiri, mereka atau price-nya bermain-main di bawah 1.18 di Euro USD. Nah, aku kasih target di mana? Di 17 deh. 1.17 deh gitu. Jadi di 1.17 dia sebagai target kita untuk nanti close gitu, untuk close atau nanti untuk counter bisa. Ternyata di 1.17 antara 1.17 10 pip ke atas dan 10 pip ke bawah itu ada namanya candle doji. Aku mau jual di sini, aku mau lepas profit jual di sini saat di atas tadi di sini di sell. Itu untuk nanti targetnya ke balik lagi ke 18. Bisa kayak gitu. Jadi bentuknya itu lebih kayak penargetan sih, penargetan psikologis price-nya sih. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi bank-bank besar, instansi-instansi besar, kalau mau membeli barang di harga berapa, biasanya kalau aku pernah transfer di waktu itu BCA, kalau nggak ya BCA itu mau deposit dengan jumlah yang lumayan besar, 1, berapa M gitu. Nah, ketika aku duduk di dalam bank atau dalam customer service ya, mereka itu sebelum transfer wire banknya transfer ke rekening luar, itu mereka menunggu dulu. Tunggu mas, ini harga masih kurang bagus. Maksudnya aku bilang kurang bagus gimana? Tunggu aja, tar lagi mungkin di 14.000 itu udah bagus. Sekarang masih di 14.020 nih. Biarin dulu balik ke 14.000 biar kita dapat harga yang lebih bagus, 20 rupiah. Lebih murah ya, 20 rupiah lebih murah daripada kita beli di 14.200. Di 14.200. 14.020 ya. Tunggu aja di 14.000 tepat belinya. Kayak gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah price psikologis nanti buat target sama take profit ya. Terserah kalian mau pakai teknik apa. Mas siapa ya tadi ya? Aku kok lupa. Mas channel kita terserah mau pakai teknik apa. Dan gunain price psikologis ini untuk target. Jadi memang kebanyakan dari sisi pergerakan pun dia kebanyakan balik-baliknya atau dia mulai rangingnya atau berhentinya di price tersebut. Ini sampai belakang ya, dia kebanyakan bolak-baliknya di tempat price tersebut. Ya kadang memang lebih karena tidak bisa menjadi patokan pasti. Price tersebut akan balik arah, bukan patokan pasti. Hanya memang lebih banyak di sana gitu. Lebih banyak price tersebut berhenti atau pullback di sana. Ya. Kayak gini, kebanyakan memang pullbacknya di tempat-tempat itu. Kayak gitu. Bukan berarti nggak pernah salah, bukan berarti nggak pernah salah juga enggak. Bisa aja tembus kayak gini. Tuh, ini tembus ya. Bisa tembus kayak gitu, bisa, sangat bisa sekali. Ini kayak gini ternyata belum sampai target, balik lagi ke bawah, habis itu naik sesuai target, balik, kita anggap dia akan ke 1.17, ternyata dia langsung balik ke atas, tembus, baliknya di sini.
balik lagi ke sini. Bisa kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman tinggal padukan aja dengan teknik kalian. Padukan aja dengan apa yang kalian pakai. Ini sebagai target. Ini sebagai target. Tempat ini sebagai target untuk nantinya kalian lepas posisi atau mau open posisi. Kayak begitu. Oke ya. Itu aja untuk masalah pertanyaan dari Mas channel kita tentang double zero yang dulunya disebut adalah sweet point. Ya, kalau kita lihat di Google deh. Di Google kita tulis sweet point forex. Dah. Kita lihat di gambar. Tuh, sweet point dia akan terbentuknya garis-garis yang memang garis itu adalah garis-garis psikologis yang bagus untuk target. Ya, mana ya? Yang lebih jelas coba kita indikator sweet point gitu. Nah, kayak gini. Dia otomatis kebentuk price dengan keadaan yang dibulatkan. Price tersebut dibulatkan. Kayak gini. Ya. Kayak gini price dibulatkan. Itu adalah sweet point. Cuman ini terlalu kecil. Biasanya itu sweet point tuh gede kok. Nah, ini yang jelas. Aduh, kok kecil tapi. Kecil tapi. Gambarnya terlalu kecil. Biasanya gambarnya gede loh. Terlalu kecil. Aku cari yang gede ya, gambar gede ya. Mana ya gambar besarnya tuh mana? Mana gambar besarnya? Ini kayaknya. Ah, ini lebih besar. Lumayan lah. Lumayan lebih besar kalau kita lihat gambarnya aja ya. Nah, ini adalah sweet point. Dia otomatis ada indikatornya di MT4, MT5 aku nggak tahu. Nah, ini dia otomatis terbentuk poin-poin warna kuning, horizontal line warna kuning. Itu poin-poin yang bulat. Poin-poin yang bulat. 1.3 ribu, 1.3, 1.2, 1.1, 1.25 kayak gitu-gitu. Ya, bulat-bulat. Kayak gitu ya, itu sweet point. Sekarang dinamakan double zero. Itu aja mungkin yang bisa aku jelasin. Semoga bermanfaat aja. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas channel kita. Semoga ini membantu untuk pertanyaan Anda. Ya, itu loh Bang, pembulatan 00 angka 0 sebagai titik jenuh, tapi belum seberapa ngerti, cuman pernah dengar. Itu pun sudah lama. Sama-sama cari yuk, setelah itu share, upload ya Bang kalau udah sudah dapat. Udah aku jelasin. Semoga bermanfaat aja ya buat teman-teman. Mari happy trading. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, like dan di share ke teman-teman yang lain. Dah.